Silakan Bu Iva mungkin bisa. Mohon izin Bu Iva untuk PA Jakarta Pusat bisa dijadikan host atau co-host ya, co-host aja deh. Oh, sudah ya? Berarti sudah bisa Pak? Iya, Pak, sudah bisa Pak untuk melakukan recordnya Pak. Oke, baik. Oke. Siap. Sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Belum? Masih ada persiapan? Ya, udah Pak, udah nyala. Sudah bisa ya Pak? Silakan Bu Iva untuk kita bisa mulai kegiatan Monef pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka secara virtual. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua, jajaran hakim, pejabat struktural fungsional ataupun tim yang terlibat dalam pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pagi hari ini, kami dari TPI telah hadir untuk melakukan atau mengkritisi dan mendengarkan pemaparan terkait dengan bagaimana proses pembangunan zona integritas terimplementasi atau dilaksanakan di PA Jakarta Pusat. Dan untuk TPI telah hadir saat ini ada Koordinator ZI, Bapak Ferry Taufik Ferdiansah, kemudian ada Bapak Muhammad Anis, ada Bu Sri Kamala Dewi, ada Pak Yusuf, Pak Imam Purnomo, dan saya Iva Fairuz. Kami selaku tim TPI yang nanti akan melakukan atau mengkritisi terkait dengan pemaparan yang nanti akan disampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada PA Jakarta Pusat untuk memaparkannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para evaluator yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan hasil pembangunan ZI pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah mendapatkan predikat WBBM pada tahun 2020 yang lalu. Setelah memperoleh predikat tersebut, PA Jakarta Pusat selalu melakukan inovasi berkelanjutan. Meraih predikat WBK atau WBBM tentu bukanlah akhir dari tujuan kami. Untuk itu kami berusaha melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Meskipun Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengalami pergantian pimpinan sejak menerima penghargaan tersebut, namun sistem yang dibangun dapat kami jaga. Karena itu beberapa peningkatan telah kami lakukan sebagai berikut. Next. Untuk area pertama, area 1, manajemen perubahan, pada saat meraih WBBM kemarin, itu pola pikir dan budaya kerja telah tertanam pada seluruh pegawai karena kita telah melakukan Monep sebagai sarana untuk memberikan masukan. Kemudian di pelayanan, kita melayani dengan prima dan petugas sudah hadir sejak jam 7.45 yang diawali dengan briefing. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan di PTSP, kami melayani dengan sistem atau loket all-in-one, yaitu semua loket mampu melayani semua jenis layanan sehingga tidak ada penumpukan antrian. Setelah kita raih WBBM tersebut, ada peningkatan yang kita lakukan dengan melakukan perbaikan berkelanjutan melalui program jangka pendek, yaitu 12 pekan, yang kita sebut dengan Goal 12 minggu. Sekarang ini sudah selesai pada tahap ketiga. Hal itu dilakukan untuk melakukan Monep program Goal 12 minggu setiap akhir pekan. Kemudian melakukan rencana tindak agen perubahan. Next. Untuk program Goal 12 minggu tahap pertama, yang kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan WBBM. Kembali. Bagaimana mempertahankan WBBM, yaitu dengan meningkatkan
kinerja kita, khususnya masalah SIPP, yaitu yang menjadi tugas pokok kita adalah meningkatkan ranking SIPP yang selama ini diaudit oleh Badilak setiap pekan. Kemudian nilai triwulan kita ingin capai ranking 1. Demikian pula dekorum sidang dan K3 serta website ranking 1. Kemudian pada tahap kedua yaitu tetap program wajib pada tupoksi kita yaitu SIPP dan triwulan. Karena SIPP ini berkaitan dengan pekerjaan teman-teman di kepaniteraan, itu selalu kita pantau. Demikian pula triwulan yang ada 25 item yang dinilai sehingga kita terus melakukan monep setiap pekan. Kemudian ada juga program prioritas, yaitu pertama kita melakukan tata ruang yang nyaman dan asri, sehingga seluruh pegawai dapat merasakan bagaimana bisa bekerja dengan baik. Demikian pula halaman. Lalu memperbaiki administrasi yang berbasis IT, sarpras berbasis IT, kemudian high security dan profesional, serta sinergi dengan instansi lain. Pada tahap ketiga, kita tetap melanjutkan untuk memberikan kenyamanan dengan melakukan tata ruang di pelayanan, memperbaiki sarpras secara umum, dan memasukkan konten yang bernilai Islami pada aplikasi. Sehingga faedah yang kita dapatkan nanti dengan berubah mindset ini dan budaya kerja, maka terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunnya risiko kegagalan disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dan terimplementasinya core value ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini semua nanti akan terjabarkan pada area berikutnya. Kemudian yang kedua, yaitu penataan tata laksana. Pada saat kita meraih BBM kemarin, penggunaan IT sudah terinternalisasi pada semua pegawai. Kemudian terdapat media sosial yang aktif memberikan informasi pada stakeholder. Setelah kita meraih BBM, kita membuat aplikasi Sipajakpus, yaitu sistem yang dapat memantau seluruh pekerjaan teman-teman di kepaniteraan, mulai dari hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita pengganti, itu setiap hari. Demikian pula aplikasi PKP untuk pegawai, aplikasi pengambilan persediaan barang, aplikasi Simoding yang memantau perkara yang mengajukan permohonan banding, aplikasi koneksi atau aplikasi yang mengontrol perkara eksekusi, serta aplikasi kontrol sarana prasarana kantor. Next. Kemudian di area yang selanjutnya, yaitu penataan sistem manajemen SDM. Pada saat meraih BBM kemarin, penilaian kinerja pegawai atau PKP dibuat secara periodik per bulan. Kemudian sistem informasi kepegawaian sudah terinternalisasi pada setiap pegawai sehingga profesionalisme SDM berorientasi pada layanan meningkat dan pegawai yang mengikuti diklat diwajibkan mensosialisasikan hasil diklat. Peningkatannya adalah penggunaan aplikasi eviden PKP, kemudian hasil asesmen digunakan untuk usul promosi dan mutasi. Next. Untuk area keempat, yaitu penguatan akuntabilitas. Pada saat meraih BBM kemarin, kita ada peningkatan pada akuntabilitas instansi serta evaluasi kinerja dilaksanakan setiap bulan. Lalu peningkatannya nilai LKJIP PA Jakarta Pusat tahun 2020 memperoleh nilai A, sebelumnya B, kemudian capaian sasaran kinerja meningkat. Next. Untuk area yang kelima, yaitu penguatan pengawasan. Pada saat meraih BBM kemarin, ada tersedia aplikasi buku tamu elektronik.
Kemudian sudah dilakukan identifikasi risiko, yaitu dengan adanya pintu digital khusus pegawai. Kemudian dalam pengelolaan anggaran kita memperoleh penghargaan dari KPPN Jakarta 6. Lalu musyalah itu terpisah antara pegawai dengan para pihak. Musyalah berada di basement, kemudian untuk para pihak, lalu pegawai berada di lantai 2. Lalu peningkatannya adalah pertama kita membangun sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Kemudian kami membuat register SMAP. Lalu untuk CCTV pada saat WBBM kemarin jumlahnya ada 20 titik, sekarang sudah 28 titik, dan 9 diantaranya terkoneksi dengan PTA dan Badilag. Lalu audio harian juga kita selalu putar, anti gratifikasi setiap 2 jam sekali, doa pagi, pengumuman salat, dan selesai jam istirahat. Kemudian salat berjamaah dan kultum, serta pembukaan rekening Rp0 bagi pihak yang berperkara untuk pengembalian sisa panjar. Jadi semua pihak yang berperkara itu mendaftarkan perkaranya dengan membuka rekening Rp0 pada bank BSI, lalu nanti pada saat yang bersangkutan kemungkinan ada pengembalian sisanya, maka pengembalian sisa panjar itu akan masuk pada rekening yang bersangkutan tanpa harus kita kembalikan lagi. Kemudian ada ruang posbakum dan bank yang semula di ruang tertutup tersendiri. Setelah kita WBBM kita buka sehingga transparan dan menyatu dengan PTSP. Lalu dalam pengelolaan anggaran kita mendapatkan penghargaan dari KPPN Jakarta 6 terkait penilaian IKPA di tahun 2021 kategori pagu sedang. Serta kita menjadi Satker Sampling dalam penilaian sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP Mahkamah Agung tahun 2021-2022. Next. Lalu untuk area berikutnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada saat meraih WBBM kemarin, perkara e-court yang bukan hanya didaftarkan pada pengguna, tapi juga dilakukan oleh masyarakat umum. Bahkan kita dijadikan kemarin percontohan untuk e-litigasi. Kemudian terdapat maklumat dan kompensasi pelayanan. Selanjutnya inovasi berorientasi layanan. Lalu survei dilakukan secara elektronik dan ruang tunggu tambahan selama masa COVID. Kemudian kita juga memiliki inovasi unggulan, yaitu gugatan mandiri, gerai gugatan mandiri, aplikasi Siraj, dan aplikasi Sipeta. Peningkatannya dalam program mempertahankan WBBM ini kita seperti yang disampaikan di awal tadi, kita program di goal 12 minggu pertama ada ramah, disabilitas, inovatif, dan nyaman dan asri. Kemudian program peningkatan dekorum sidang, lalu administrasi yang berbasis IT di goal 12 minggu kedua, yaitu ada PTSP online, aplikasi speak to text pada ruang sidang untuk difabel yang tunarungu, kemudian sarana prasarana berbasis IT, yaitu kita melakukan alih media dari banner ke TV media dan neon box seperti prosedur berperkara, alur berperkara, dan seluruh informasi yang diperlukan baik di ruang PTSP maupun di lobi. Kemudian kita melakukan sinergi dengan memperkuat kerjasama dengan instansi lain. Dan kita telah melakukan antara lain penyuluhan hukum selama 2 tahun ini, 2021-2022 sudah terlaksana. Kemudian yang tadi pembukaan rekening Rp0 bekerjasama dengan BSI. Lalu kita juga di website melengkapi aplikasi screen reader. Kemudian penilaian triwulan untuk kelas 1A di Badilag, kita telah mendapatkan ranking 1, dan untuk triwulan pertama dan kedua tahun 2022, lalu kita juara umum penilaian kinerja lingkungan PTA DKI Jakarta semester 1 tahun 2022. Kemudian survei kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi dilaksanakan setiap triwulan, lalu meningkatnya jumlah keberhasilan mediasi. Kemarin kita mendapatkan penghargaan sebagai juara 3 harapan dari Mahkamah Agung dan penyelesaian eksekusi. Pada saat menerima WBBM ada
15 perkara eksekusi yang belum selesai. Alhamdulillah di akhir tahun 2021 tinggal 1. Dan sekarang ini ada lagi masuk yang 4, sementara dalam proses. Kemudian ada inovasi unggulan kami, yaitu si pajak pus yang bisa mengontrol seluruh pekerjaan teman-teman di kepaniteraan pada saat bersidang. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi spesial Pajak Pus, yaitu perkara yang didaftarkan untuk sidang isbat luar negeri. Dapat kita gunakan dengan bekerja sama dengan tempat pelaksanaan kegiatan di luar negeri. Next. Jadi ini sekedar kita tampilkan program kita untuk ramah disabilitas. Next. Ini ada mobil jemputan untuk penyandang disabilitas, kemudian parkiran untuk disabilitas, kemudian alat bantu. Lanjut. Ada kartu pelayanan prioritas, ini baru. Jadi bagi mereka yang penyandang difabel itu kita layani tersendiri. Kita lengkapi semua yang dibutuhkan. Kemudian ruang tunggu prioritas. Kemudian di ruang sidang ini kita gunakan untuk yang tunarungu. Jadi bagi mereka yang tunarungu, ketika hakim menyampaikan pertanyaan, langsung ada tertulis pertanyaan itu di monitor. Lalu aplikasi screen reader. Terus. Kemudian inovasi kami bekerja sama dengan Pemerintah Administratif Jakarta untuk pencetakan kartu keluarga baru setelah terjadi perceraian misalnya. Lalu inovasi si pajak pus yang kami sampaikan tadi, yang mengontrol semua kegiatan teman-teman, baik hakim, panitera pengganti, jurusita, setiap hari. Lalu aplikasi spesial, ini memudahkan kita pada saat melaksanakan sidang isbat luar negeri. Ini ada sedikit untuk membantu pihak apabila terjadi hujan. Kemudian foto booth, dan selanjutnya ini pos vakum sebelumnya. Ini tata ruang nyaman dan asri pada saat kita meraih BBM, keadaannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita ubah dengan keadaan seperti ini. Untuk kebutuhan difabel, lanjut. Ini untuk pos vakum pada saat meraih BBM itu masih dalam ruangan dan bank. Sekarang kita buka sehingga transparan dan menyatu dengan PTSP. Lalu ada untuk membuat nyaman tamu yang non perkara, ada bahan bacaan kita siapkan. Dekorum. Seperti yang kita sampaikan tadi untuk tunarungu. Lanjut. Kemudian di depan, di halaman kita buat neon box dan menata untuk pos satpam. Lalu musala untuk para pihak di basement. Area merokok untuk para pihak di belakang. Kemudian PTSP online. Kemudian ini kita sarana dan prasarana yang kita alih media. Jadi sekarang sudah tidak ada banner lagi. Semua kita pindahkan ke media, ke monitor, dan di neon box yang berada di depan petugas PTSP. PTSP online. Kemudian kerjasama dengan Dukcapil, PT Pos Indonesia dengan Moratel. Ini dengan pemerintah administratif untuk hasil survei kepuasan masyarakat. Telah melaksanakan survei kita, hasil kepuasan masyarakat di tahun 2019 nilainya 3,43 atau baik, dan tahun 2020 nilainya meningkat 3,62 sangat baik, dan IPK 3,92 bersih dari korupsi. Di triwulan ketiga tahun 2022 SKM 3,76, IPK 3,95.
target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya. Kesimpulannya, sasaran keberhasilan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM menunjukkan reformasi birokrasi di PA Jakarta Pusat telah tercapai dan dapat tetap dipertahankan, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, akuntabel, serta berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang sangat baik dan berkualitas. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Ketua yang telah memaparkan dengan begitu komprehensif, informatif, dan luar biasa. Energinya juga kami rasakan dan melihat progresnya bahwa benar-benar terimplementasi dengan baik. Namun demikian, tentunya ada beberapa catatan-catatan perbaikan yang nanti akan diberikan oleh teman-teman evaluator. Dan untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Pak Ferry untuk memberikan catatannya. Baik, terima kasih Mbak Iva. Barangkali Pak Anies, Bu Dewi mau menyampaikan lebih dulu. Gimana Pak Anies? Biasanya Kang Ferry buka dulu, Kang. Oh, baik. Mohon izin Bapak Ibu semua. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat, yang kami hormati dan muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang kami hormati Bapak Panitra, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional, serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran undangan dari Bapak Kepala Badan Pengawasan untuk kami melaksanakan tugas menindaklanjuti hasil evaluasi zona integritas di tahun 2021 lalu, yang salah satu butirnya adalah memerintahkan TPI untuk melakukan monitoring evaluasi atas satker yang telah memperoleh predikat WBBM. Kami utamakan yang sudah mengarungi WBBM 2 tahun, jadi berpredikat WBBM 2 tahun terakhir ini. Untuk yang baru tahun kemarin masih kita berikan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan integritas, kualitas layanan, dan kinerja pengadilan. Baik, Bapak Ibu mohon izin, tadi paparannya sangat komprehensif, bahkan ada improvement dan benefit serta uses. Untuk khusus benefit uses, barangkali mohon izin yang pertama, mohon kiranya kami nanti melalui link yang sama, kami dikirimkan data terkait dengan penggunaan sistem informasi tadi itu. Penggunaan layanan inovasi itu berapa sih data pengguna layanannya begitu sampai dengan akhir bulan kemarin misalnya, atau Bapak Ibu nanti dikondisikan apakah memang real time. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menambahkan saja datanya untuk memberikan keyakinan kepada stakeholder utamanya TPN. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mohon barangkali kami dijelaskan mengenai apa isu strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat ketika tadi setelah memperoleh predikat WBBM, karena kita lihat sepertinya cukup jangkauannya luas, tapi kami tidak melihat kira-kira gitu, kalau disimpulkan pada simpulan utamanya gitu, apa sih isu strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik terkait dengan isu integritas, kinerja, pelayanan peradilan, setelah diperoleh predikat WBBM, kira-kira isu strategisnya itu apa? Sehingga dari sana kemudian dilakukan upaya-upaya tadi improvement yang memang diperlukan setelah memperoleh predikat WBBM. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari saya terkait dengan mohon kami juga diuraikan rencana aksi agen perubahan serta nilai organisasi apa yang akan diubah atau ditingkatkan tadi. Sebetulnya mana sih fokusnya para agen perubahan, karena sepertinya cakupannya sangat luas, dan tentu ini pun juga tidak bisa dilakukan secara secara instan, ini berproses, maka kita perlu rencana aksi agen perubahan, atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa jelaskan siapa sih agen perubahan di 1 tahun terakhir ini, gitu, atau setelah memperoleh predikat PBBM ini siapa agen perubahan dan apa yang dilakukan oleh agen perubahan, dan mohon dikaitkan dengan bagaimana implementasi baik sosialisasi maupun penerapan core value ASN berakhlak. Tadi ada uraian core value ASN berakhlak, tapi secara konkret kira-kira bentuknya seperti apa terkait dengan implementasi core value ASN berakhlak.
Dari saya mungkin itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih pada Kang Ferry. Selanjutnya mungkin bisa langsung diberikan tanggapan kepada PA Jakarta Pusat. Kami persilakan. Pertama tadi masalah pengguna layanan. Izin bisa ditampilkan. Jadi pengguna layanan kami yang pertama tentang ini PTSP online untuk itu jumlah total penggunanya ada 3.764. Kemudian untuk bulan ini 83. Lanjut. Kemudian untuk Siraj, angkanya yang menggunakan ada 996 untuk bulan ini. Ini keseluruhan. Kemudian selanjutnya yang tentang spesial. Jadi untuk spesial ini kebetulan kita akan melaksanakan kegiatan sidang di luar negeri. Itu sudah ada tadi ada lebih 70 penggunanya yang kita akan laksanakan pada akhir bulan ini. Baik, itu nanti kami akan lengkapi, kami akan kirimkan semua pengguna. Jadi ini untuk gugatan mandiri. Ini untuk cerai talak ada 658 penggunanya, cerai gugat 866. Baik, kami lanjutkan bahwa sebenarnya isu strategis kami yang pertama tentu menjaga integritas kami. Karena itu yang paling utama untuk melaksanakan kegiatan ini adalah para seluruh pegawai yang ada di sini dengan selalu kita melakukan monep setiap akhir pekan. Jadi jangan sampai ada di antara kita ada hal-hal yang bisa merusak. Karena itu kita kemarin sudah ikut di SEMAP, sistem anti penyuapan. Sehingga register yang kita buat sejak orang masuk di pintu pengadilan itu kemungkinan akan terjadinya penyuapan itu kita sudah sudah buat, kemudian bagaimana antisipasinya sampai orang meninggalkan tempat ini. Bahkan kemarin semua pegawai kita berikan stiker untuk menempelkan di rumahnya masing-masing bahwa PA Jakarta Pusat tidak akan menerima sepeser pun jadi ini kaitannya dengan integritas. Kemudian untuk meningkatkan kinerja masing-masing pegawai ini, seperti aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi Si Pajakpus, ini baru. Karena ini setiap hari real time pekerjaan teman-teman, tolong ditampilkan, itu bisa sejak masuknya perkara. Ini misalnya ini untuk semua hakim. Perkara di atas. Bantu baca Pak Irfan. Nah ini sekarang semua hakim di atas lagi. Mas Irfan, tolong bantu Mas Irfan. Jadi teman-teman yang misalnya hakim, bagaimana penyelesaian perkaranya? Nah ini. Jadi setiap hari baik wakil maupun ketua atau semua yang terlibat di sini itu melihat berapa persen penyelesaian perkaranya dalam minggu itu. Ini ada yang sudah ada 100%, ada. Jadi kinerjanya meningkat sehingga layanan juga otomatis bisa memperoleh dengan cepat. Nah, ini aplikasi ini sangat membantu kami untuk mengontrol bagaimana kinerja teman-teman di kepaniteraan. Jadi pelayanan kita tingkatkan dan integritas kita jaga. Itu sebagai isu sentralnya sehingga mudah-mudahan nanti di SEMAP ini semakin meningkat baik secara eksternal maupun internal kita bisa jaga. Kemudian ini kaitannya dengan agen perubahan. Salah satu agen perubahan kami ada Pak Dr. Sarkasi. Beliaulah yang
selalu kita tunjuk untuk melakukan sosialisasi. Misalnya beliau kita angkat agen perubahan di SIPP, peningkatan kinerja di keperkaraan. Itu selalu melakukan evaluasi, melakukan rapat. Apabila SIPP menurun atau ada hal-hal yang perlu dibenahi, agen perubahan itu melakukan kegiatan sosialisasi tentang hal itu. Kemudian juga sebelumnya melakukan sosialisasi tentang aplikasi yang kaitannya dengan tupoksi untuk di keperkaraan. Saya kira untuk sementara begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Sudah cukup dari saya kira tadi tinggal dimasukkan ke dalam capture-nya dimasukkan ke dalam Google Form yang pernah kami kirimkan linknya. Baik. Terima kasih, Bapak, atas penjelasannya. Silakan, Bu Ivo, barangkali Bapak Ibu yang lain akan menambahkan. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ferry dan Pak Ketua. Mungkin dari auditor yang lain, dari teman-teman auditor yang lain, kalau sudah sangat bagus dan banyak inovasi-inovasi yang untuk perbaikan juga telah dilakukan. Kami persilahkan mungkin untuk teman-teman evaluator yang lain, Mas Imam, Mas Hendra. Pak Anies, Mas Imam ya, silakan Mas Imam. Boleh, terima kasih Mbak Pak. Selamat pagi, Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat beserta jajarannya. Saya kira presentasi yang luar biasa. Sampai teman-teman di sini bingung nih kekurangannya apa gitu ya. Karena memang sudah tersistem dengan baik pembangunan ICT di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sesuai dengan Permenpan 90 tahun 2021 terkait dengan zona integritas, bahwa salah satu syarat diusulkannya WBBM di area hasil, hal yang baru ya Pak ya, capaian kinerja harus 100%. Tadi sudah dijelaskan di di bahan paparan, sebagian besar capaian kinerja sudah 100%. Namun ketika saya cek di di websitenya PA Jakarta Pusat, saya tadi download LKJIP beserta rensanya, memang ada satu IKU yang capaiannya mepet, belum 100%. Itu diantaranya terkait dengan perkara yang tidak diajukan upaya banding. Karena targetnya terlalu tinggi, 100%. Jadi semua perkara diharapkan tidak mengajukan upaya banding. Namun Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah menurunkan target. Saya lihat di rensanya, mulai tahun 2022 mereka turunkan. Jadi yang dulunya targetnya 100% diturunkan di kisaran 95 sampai 98, karena ada 3 ya, perkara banding, PK sama kasasi. Saya kira mitigasi risiko terkait dengan karena hampir sudah dipastikan yang namanya perkara mungkin dari ribuan ada 1 atau 2 yang banding. Saya kira sudah tepat langkah yang dilakukan oleh PA Jakarta Pusat dengan menurunkan target, karena kalau target perkara tidak mengajukan upaya banding 100%, saya kira hal yang sangat susah dicapai. Saya kira sudah dimitigasi. Kemudian di tahun 2021 memang ada capaian yang tidak 100%, diarahnya adalah sidang di luar pengadilannya, karena memang COVID ya Bapak Ibu ya. Tapi di rensanya memang ada. Saya mau tanya untuk mulai tahun ini ke depannya memang masih dipertahankan atas IKU tersebut atau mau dihilangkan? Mungkin itu saja. Kami mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk sidang di luar gedung di luar pengadilan tetap kita pertahankan, karena meskipun kita tidak ada sidang di luar gedung di wilayah kita punya sidang luar negeri. Jadi kita tetap pertahankan
Untuk tahun ini, insya Allah nanti tanggal 26 sampai tanggal 28 ada sidang di Kuala Lumpur, ada 70 perkara. Kemudian di Desember ada 350 perkara di Kinabalu. Jadi tetap kami pertahankan, Pak. Terima kasih. Jadi nanti saya sempat baca tadi LKJP-nya, kalau memang di tahun 2021 kan nggak tercapai ya, 0% capaiannya. Kalau bisa nanti di situ diinformasikan juga terkait dengan penganggarannya, karena penganggarannya otomatis kan tidak tidak terserap, itu dia alihkan ke pengadilan yang lain atau memang tidak terrealisasi. Maksudnya informasi tersebut nanti bisa ditambahkan kalau memang capaian tersebut tidak tercapai. Mungkin itu aja. Iya. Mungkin dari Mas Anies atau Mas Hendra? Bu Dewi? Boleh. Untuk aset Mas Hendra? Oh, ya, Pak Anies. Silakan, Pak Anies. Mas Anies masih Ya. Jadi untuk bukan kan? Oh, iya. Tapi dia Siapa nih? maaf untuk anggaran perjalanannya itu dari Kemenlu. Jadi anggaran yang kami anggaran Kemenlu, kemudian perkaranya juga didaftarkan dari sana oleh pihak sendiri. yang jadi ini kan RK BMN barang milik negara. Sewa itu termasuk kategori BMN kita enggak? Bukan. Iya. Bukan. Sepertinya ini dari Pak Anies ada bocor, Pak Anies. Diskusinya, mohon maaf pendengar yang Mas lain. Anies di-mute saja. Baik, terima kasih Pak Anies. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Pak Anies, barangkali silakan. Boleh, boleh, Kang. Boleh, Ayo, Kang. silakan, Bentar, silakan. bentar. Ini saya cari posisi dulu. Sorry. Sorry. Ini kebetulan mohon maaf Bapak Ibu karena kita Zoom ada 2-3 Zoom, kami harus tetap standby Ya. juga Pak. Mohon maaf. Silakan Pak Anies. Oke, terima kasih Kang Fern, Mbak Iva, rekan-rekan evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Ketua warahmatullahi wabarakatuh. dan jajaran ya, pusat. Tadi betul ini saya sependapat ini jika melihat dari paparan ya, 43 slide ya Pak, cukup banyak dan informasi yang disajikan cukup padat ya. Saya sangat tertarik nih. Saya ingin tahu penerapannya Pak. Ini karena kaitannya dengan layanan publik dan hal ini memang jadi keluhan dulu selama ini ya, karena belum berjalan rupanya. Jadi di pelaksanaan e-court itu perkara online terkait dengan atas pengguna lain ya, meskipun dimungkinkan tetapi pada prakteknya belum bisa berjalan. Saya ingin tahu Pak, yang sudah berjalan di Jakarta Pusat ini, karena saya lihat tadi ini bagian dari yang menjadi pilot project ya, kaitannya dengan e-litigasi ya Pak. Artinya pengguna lain sudah bisa menggunakan e-court melalui e-litigasi. Apakah sejauh ini ya di pusat ini sudah berjalan dan tindak lanjutnya seperti apa Pak untuk kemudian mensosialisasikan ini? Itu mungkin Pak yang pertama yang saya ingin dapat informasi juga, dan ini juga hal yang dikeluhkan ya oleh banyak masyarakat ya, terutama dengan penggunaan layanan perkara e-court. Kemudian hal yang kedua yang saya juga ingin ketahui Pak, karena ya seperti yang kita ketahui bahwa mempertahankan itu kan hal yang lebih sulit biasanya ya daripada meraih, meskipun pada kenyataannya kalau saat ini kita lihat sih meraih juga itu sulit, tapi mempertahankan katanya jauh lebih sulit. Jadi untuk menjaga menjaga semangat ya aparatur ya, tadi saya lihat ada banyak contoh-contoh yang termasuk model inovasi yang dikembangkan, termasuk pengawasan apalagi nama tadi inovasi kaitannya dengan memonitor si pajak pus si pajak pus ya, Si Pajak Pus, Pak Anies, betul. Sama Siraj ada ya. si pajak pus. Jadi sistem yang dikembangkan untuk ya pengawasan di internal, khususnya lebih kepada internal,
kemudian ada koneksi ya. Jadi artinya ada beban-beban kerja yang saya kira tentu bertumpu pada aparatur internal. Nah, bagaimana ini kita jaga, Pak, agar semangat ya, tentu karena kita dalam proses mempertahankan pembangunan integritas tadi, bangkitkan menghidupkan kembali, melihara semangat aparatur dengan beban kerja. Saya tahu Jakarta ini beban kerjanya di atas rata-rata ya dari sektor yang lain, juga tetap harus mengembangkan sistem yang ada ini. Itu mungkin Pak yang kedua ya. Kemudian masih terkait dengan yang kedua ini kaitannya dengan inovasi yang sudah berjalan ya Pak. Misalnya tadi ada Simoding itu ya, itu kan aplikasi internal kalau nggak salah ya. Maksudnya itu sinkronisasinya dengan yang aplikasi juga yang dikembangkan oleh Dirjen itu kan cukup banyak ya. Apakah itu ada singgungan sehingga mungkin ini ini masih tetap berjalan, atau juga ini memang diperlukan tetap berjalan karena ini ada kekhususan mungkin untuk di Jakarta. Mungkin seperti itu Pak. Dua hal itu saya kira yang saya ingin ketahui gambarannya. Itu mungkin Kang Van, Mbak Iva. Sementara saya kembalikan Kang. Siap, terima kasih. Barangkali silakan Bapak untuk bisa ditanggapi. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang perkara litigasi pengguna lain. Jadi kami di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang langsung mendaftarkan di sini memang 1-2 yang mendaftarkan secara litigasi yang pengguna lain. Tetapi untuk perkara luar negeri sudah ada 70. Ada 70 perkara. Semuanya kita mendaftar ICOR dan nanti akan kita selesaikan di sana. Jadi itu untuk yang pertama. Kemudian ini memang terasa bahwa beban kerja kita di sini itu dibanding karena teman-teman sudah banyak dari daerah merasakan bagaimana tingkat kesulitan dan kualitas perkara kita rasakan di sini. Tentu kita ciptakan bagaimana suasana kantor ini menjadi nyaman, sehingga itu kalau kita melakukan monef setiap pekan, itu justru akan menyegarkan mereka, memberikan semangat. Setiap hari Jumat sore kita sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan bersama, dan kita ada moto bahwa sukses sendiri itu biasa, tapi sukses bersama itu luar biasa. Jadi kebersamaan kita jaga sehingga tidak ada merasa terbebani sendiri. Kemudian tadi kita punya program Goal 12 minggu. Setiap selesai tahapannya itu ada kita selebrasi, kita tasyakuran. Sehingga semua yang punya peran dalam mensukseskan itu kita berikan penghargaan. Ada penghargaan sehingga mereka bisa bawa oleh-oleh ke rumahnya, kalau berupa misalnya pernah sertifikat, dengan bangganya pegawai itu meletakkan di ruang tamu misalnya bahwa pimpinan telah mengapresiasi apa kita punya kerja di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini. Selain itu kita juga kalau ada waktu tertentu mungkinkan di akhir tahun kita kegiatan rekreasi juga tetap kita lanjutkan dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi suasana kebersamaan itu kita jaga sehingga kinerja kita semakin, insya Allah semakin hari semakin meningkat. Kemudian juga ada untuk menambah semangat itu ada pemilihan pegawai terbaik. Jadi kita ada pegawai yang disiplin, ada yang bersih, ada ruangannya yang bersih, itu kita berikan penghargaan. Mulai dari tenaga PPNPN sampai hakim, kita berikan penghargaan untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan itu. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Barangkali, kebetulan Mas Hendra sedang terima telepon. Mas Hen, ada yang ingin disampaikan? Barangkali mungkin nanti kita. Silakan Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Mungkin dengan Bu Iva bisa di-mute dulu yang satu supaya nggak ada feedback. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yusuf, silakan. Ya, terima kasih Kang Fer, Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Pak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat beserta jajarannya. Ini tadi presentasinya luar biasa. Cukup semangat sekali Pak Ketua. Namun ada sedikit catatan, tentunya dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan di masa-masa akan datang. Terkait pelayanan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, terus peningkatan layanan, saya melihat di website hasil surveinya lumayan tinggi dari semester 2 2022. Cuma tadi juga belum dapat gambaran terkait tindak lanjut hasil survei. Saya kebetulan barusan melihat di Google ulasannya. Biasa Pak, Google ulasan dulu yang dilihat tadi. Tadi saya melihat, bisa saya share screen ya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Ini seperti contoh misalkan ini memberikan bintang 1 dengan kesan pelayanan guru yang sangat dan bla 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 lah. Dan mungkin ada beberapa juga yang ulasan-ulasan yang yang negatif terhadap Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tentunya ini yang dikhawatirkan mengganggu atau membuat image publik atau seputar Jakarta tentang layanan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Takutnya malah juga ikut berpendapat negatif seperti ini. Yang jadi pertanyaan kami, kira-kira bagaimana upaya-upaya Pengadilan Jakarta Pusat dalam hal tadi dengan menghubungkan dengan hasil survei, menampung keluhan-keluhan dari masyarakat, baik dari hasil survei ataupun dari Google ulasan ini, menindaklanjutinya seperti apa, upaya-upaya konkretnya seperti apa, dan terus untuk selain dari ulasan ini, mungkin ada juga dari kotak saran ya yang di kantor pengadilan itu. Pertama itu bagaimana menindaklanjutinya, dan kedua apakah telah ada mekanismenya dan pelaporannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, apakah sudah ada. Yang intinya adalah bagaimana pengelolaan pengaduan terkait layanan ini di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dikelola dengan baik. Mungkin itu dari saya dan teman-teman tim yang lain. Demikian Pak, saya kembalikan untuk ditanggapi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Pak Yusuf. Ini yang ditunggu-tunggu gongnya ini dari Pak Yusuf. Baik Pak Ketua, mohon izin untuk ditanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang ada beberapa pihak yang tidak merasa puas, tidak merasa dengan layanan kami. Jadi kalau kami menerima hal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah melakukan monep terhadap petugas-petugas yang ada di PTSP untuk mengecek sebenarnya siapa yang memberikan masukan seperti itu, baik di kotak saran. Tapi setelah kita telusuri, ternyata misalnya ini pihak tergugat yang oleh penggugat itu salah alamat. Misalnya alamatnya ada di lokasi A, ternyata salah alamat, terus kemudian mereka datang dengan kesal kepada pihak penggugat, kemudian disampaikan dulu kami. Jadi nanti kalau memang hal itu terjadi bagi kita, tentu kita melakukan briefing kepada teman-teman, jangan sampai ada layanan yang mereka tidak puas sehingga hal itu muncul. Tapi ternyata pada umumnya yang mengajukan pengaduan melalui media sosial itu adalah kesal terhadap pihak penggugatnya. Jadi nanti teman-teman majelis juga nanti bisa menyampaikan kalau terutama kalau ketemu kita mediasi.
Jadi ini senantiasa kita perbaiki dan untuk menghilangkan image seperti yang disampaikan oleh evaluator tadi. Baik, terima kasih. Baik Pak, mohon izin Bapak menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi di dalam lembar kerja evaluasi di Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, ini yang menjadi salah satu penilaian penting di pelayanan publik, termasuk bagaimana respon cepat atas keluhan, pertanyaan, permintaan informasi, atau apapun terkait dengan pelayanan di peradilan melalui berbagai kanal media, baik yang media tadi, mainstream, ataupun yang memang secara mandiri seperti halnya Google. Google memang salah satu yang disukai oleh evaluator eksternal, termasuk kami di tim penilai internal pun juga menjadikan rujukan itu sebagai bagian kontrol kita, kontrol sosial kita. Nah, barangkali yang dimaksud Pak Yusuf adalah tidak dalam konteks kesubstansinya, Pak, tapi mohon izin barangkali dalam konteks WBBM kami mengharapkan ada tim khusus tadi yang melakukan reaksi cepat gitu atas keluhan yang sifatnya terbuka, sehingga forum terbuka itu pun juga diberikan kesempatan kita untuk menjelaskan. Nah, tentu ini pun juga perlu ditunjuk tim yang khusus. Inilah kenapa pengelolaan informasi terkait dengan keluhan bukan hanya penegakan etik, tapi di sini terkait pelayanan publik pada umumnya gitu. Bila dimungkinkan, mohon kiranya Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena memang perkara cukup banyak dan juga tadi nasional, internasional, maka mungkin perlu disiapkan petugas khusus untuk merespon hal tersebut. Jadi nanti masyarakat tidak dibiarkan untuk informasi ini tentu tersebar. Siapapun membaca, termasuk kami internal, bahkan TPN pun juga membaca ini gitu. Nah, sehingga kalaupun kita mengcounter tentu dengan data atau informasi dan penjelasan yang bisa diterima oleh pihak yang memang komplain atau menanyakan hal tersebut. Cukup banyak karena kenapa kami tadi Pak Yusuf harus mengangkat ini karena periodenya di periode Monef, jadi baru 5 bulan yang lalu gitu. Relatif memang case-nya bukan case yang 5 tahun yang lalu, bukan, tapi case-nya case yang baru terjadi, Pak. Barangkali ini bisa segera ditindaklanjuti melalui respon, karena kita juga bisa menjawab atau kita bisa membantu menjelaskan sehingga publik juga tidak satu pihak lah dari yang komplain. Barangkali mungkin itu Pak tambahan. Silakan Pak Yusuf menambahkan, silakan Pak Yusuf. Ya. Tadi menanggapi juga respon dari Pak Ketua. Respon Pak Ketua tadi jadi menindaklanjuti ya ke person. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ferdi selaku koordinator. Tujuan tadi pertanyaan tadi sebetulnya bukan ke personnya, tapi bagaimana untuk peningkatan layanan kita, Pak. Jadi takutnya isu-isu tadi yang disampaikan lewat media sosial ataupun di kota kesadaran membawa image ke publik. Jadi bagaimana kita menangkalnya, kalau bisa ada kanal tadi disarankan sama Pak Ferry, kalau misalkan ada person yang bisa menangkapi itu, takutnya mereka informasinya beda atau jalurnya yang dia masuk ini bukan jalur yang pelayanan atau yang gimana. Mungkin harus dijelaskan, di-clearkan di itu, atau mungkin seperti apa pelayanannya nanti, atau maksudnya ada tanggapan di situ biar komunikasi ada timbal balik Pak dari masyarakat itu dan petugas layanan ataupun person di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mungkin itu maksud kami bukan ke person. Kalau person kan berarti di pengaduan yang melalui SIWAS. Ini adalah pengaduan yang terkait pengaduan layanan kita yang di PTSP dan lain sebagainya. Mungkin itu dari kami Pak tambahan. Semoga Pengadilan Agama Jakarta Pusat selalu bisa mempertahankan predikat ini. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bu Eva. Ya, Kakak izin menambahkan sedikit. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry maupun Pak Yusuf, sebenarnya ketika memang telah dibentuk tim berdasarkan SK Ketua, di situ tim pengelola media sosial, di antaranya tim ini kan dia juga mempunyai kewajiban untuk memberikan respon atau tanggapan terkait dengan ulasan-ulasan yang diberikan masyarakat di berbagai kanal media sosial. Nah, ini juga penting untuk kemudian dievaluasi secara berkala,
yang memang dalam setiap bulan atau 2 minggu sekali itu kemudian dilakukan evaluasi, sehingga jika memang ada ulasan yang dalam tanda kutip tadi memberikan nilai negatif terhadap pengadilan setempat atau satker dari PA pusat, maka bisa segera ditindaklanjuti dengan memberikan respon secepat mungkin, atau mungkin jika ada nomor teleponnya juga bisa dilakukan dengan bentuk pengendalian sebagai salah satu bentuk pengendalian yang kemudian itu terdokumentasi, sehingga kalau nanti pun ada konfirmasi dari pihak Menpan maupun dari pihak eksternal sendiri, itu bisa menjadi salah satu evidence bahwa telah ada bentuk konkret yang memang dilakukan gitu kan, bentuk pengendalian terkait dengan isu-isu negatif yang memang kemudian muncul terkait dengan pelayanan tersebut. Saya kira itu. Kemudian sebenarnya saya ingin menanyakan terkait ini, Pak. Tadi kan si Pak Jakpus kan lebih ke kepanitraan ya, Pak. Kalau untuk yang di sekretariatan sendiri, ada tidak sistem yang telah terbangun memang terkait untuk melakukan monitoring, evaluasi untuk peningkatan kinerjanya? Kalau dari lihat SIPA ini kan semuanya kepanitraan ya, dari mulai proses bisnis kepanitraan seluruhnya. Tapi kalau untuk sekretariatan, apakah ada juga, Pak? Mungkin bisa langsung diberikan tanggapan, Pak. Suaranya belum ada, di unmute mungkin. Ya, suaranya belum terdengar, Pak. Mohon izin. Silakan, barangkali Bapak Ibu untuk ditanggapi. Mohon izin, PA Jakarta Pusat suaranya belum terdengar, Pak. Baik, mungkin ada kendala di sana, kita tunggu dulu sebentar. Ya, silakan. Atau sambil menunggu, barangkali karena Bapak masih terdengar suara kami, sambil menyimpan pertanyaan Bu Iva, Mas Hendra, ada yang disampaikan tadi? Terputus karena terima telepon? Ada barangkali? Silakan, Mas Hendra. Ada, Pak Ferry, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat beserta jajarannya. Sebenarnya tadi yang mau ditanyakan sudah ditanyakan Pak Yusuf juga. Tapi ada beberapa catatan dari Google Review tadi, tidak hanya terkait dengan pelayanan, ya termasuk pelayanan buruk. Di situ ada, kalau kita buka satu persatu, kalau yang di bintang 1 itu terkait dengan sarana melalui telepon atau jam layanan yang harusnya jam 8 ternyata jam 9 baru mulai ready. Itu perlu mungkin memang ditanggapi oleh PA Jakarta Pusat untuk mengcounter kalau memang itu tidak terjadi. Nah, kemudian terkait dengan jam layanan ini, kami pernah melakukan survei juga bersama Pak Ferry. Kita melakukan survei di salah satu pengadilan agama juga, dan itu terbukti di pintu layanan itu tertera jam 8.30, tapi baru mulai jam 8 lewat 15 gitu, sehingga jam 8.30 ya jam 7.30 ternyata baru mulai jam 8:15. Nah, 7.30 itu mereka baru siap-siap, baru briefing segala macam, sehingga waktu itu jadi molor gitu. Nah, itu perlu nanti apakah di briefing lebih ketat lagi mengingat jam layanan ini yang kita sepakati mungkin ada di website, ada di ruang layanan, itu menjadi komitmen PA Jakarta Pusat. Kemudian terkait dengan saya melihat di Google Review sendiri itu ada permintaan informasi sebenarnya, Pak Ketua. Jadi permintaan informasi itu jarang sekali ditanggapi oleh
bukan jarang ya, yang saya lihat tuh belum ditanggapi oleh PA Jakarta Pusat sendiri. Bahkan yang menanggapi itu malah ini advokat menanggapi, memberikan penjelasan, sehingga di situ yang berperan advokat untuk memberikan penjelasan. Tentunya tadi seperti teman-teman sampaikan tadi, ada bentuk tim gitu kan untuk yang khusus untuk layanan informasi yang ada di PA Jakarta Pusat, sehingga segala macam permintaan informasi atau ulasan itu bisa segera di-handle, bisa segera dijawab, untuk memberikan keyakinan bahwa memang PA Jakarta Pusat sudah siap dalam segala hal jenis layanan gitu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan PA Jakarta Pusat sendiri sudah memperoleh WBBM ini dituntut dalam Permenpan 10 Permenpan 90 tahun 2021 terkait dengan pengembangan Island of Integrity. Di situ sebentar saya coba. Yang mempunyai tujuan utama, ada 3 tujuan utamanya terkait dengan menciptakan organisasi yang bebas korupsi. Tadi pemaparan dari Pak Ketua sudah sangat luar biasa, dipaparkan bagaimana PA Jakarta Pusat berbenah melakukan upaya untuk memberantas korupsi, baik dari sistem yang dibangun atau pengawasan terhadap aparatur. Kemudian yang berikutnya terkait dengan organisasi yang lebih efisien. Nah, ini tadi kita lihat beberapa aplikasi yang sudah diterapkan di sana baik untuk internal dan eksternal tentunya. Nah, yang terakhir terkait dengan bagaimana peran PA Jakarta Pusat dalam rangka menularkan hal-hal positif, membangun lingkungan dan sistem yang lebih luas, dengan artian bahwa menularkan hal-hal positif kepada stakeholder lain di lingkungan daerah Jakarta ini. Apa upaya-upaya sudah dilaksanakan, diterapkan untuk memberikan contoh yang baik kepada instansi lain yang notabene belum memperoleh predikat WBK atau WBBM di Jakarta. Mungkin minta penjelasan dari Pak Ketua apa upaya-upaya yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu saja, Mbak Iva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Baik. Teknis sudah bisa ditangani. Oh, baik. Alhamdulillah. Silakan, Pak Ketua. Mohon maaf tadi ada gangguan. Terima kasih banyak. Ini masukan yang sangat berharga bagi kami untuk membentuk tim untuk mengendalikan pertanyaan atau tanggapan dari luar melalui media sosial. Insya Allah nanti kita akan efektifkan. Sebenarnya sudah ada, tapi misalnya di Instagram kami sudah ada. Kadang-kadang yang bersangkutan disampaikan secara personal, tetapi hal ini belum maksimal. Nanti insya Allah kita akan membentuk tim sehingga berita-berita yang kurang bagus kita bisa tangkal, kita bisa netralisir kembali. Kemudian hal-hal yang kami lakukan untuk menularkan apa yang kami lakukan ini, kita tentu publikasi melalui website kami. Kemudian kalau ada kegiatan di lingkungan PTA Jakarta ini pada saat ada rapat kerja, itu kita sampaikan apa yang telah kita peroleh di sini, dan teman-teman juga datang studi banding di tempat ini. Bahkan bukan saja di wilayah Jakarta, dari seluruh wilayah di sini. Kemarin datang Lampung, kemudian dari Makassar, dari Mataram datang untuk melihat-lihat apa yang bisa diambil untuk membangun juga zona integritas di satker masing-masing.
Selain itu selain satker lingkup kami, karena kita juga bekerja sama dengan instansi lain seperti pemerintah kota, kemudian di PT Pos Indonesia, juga kita sampaikan bahwa hal ini kita peroleh dengan telah membangun ZI ini melalui WBK, WBBM, dan kita harapkan juga stakeholder yang ada di sini itu bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Kemudian nanti tadi Ibu menanyakan bagaimana kinerja untuk bagian kesekretariatan. Jadi ada PKP, mungkin Pak Sekretaris bisa membantu kami. Silakan Pak Sekretaris. Ya baik, terima kasih. Sedikit menambahkan Bapak Ibu dari Badan Pengawasan bahwa kami memiliki aplikasi terkait dengan Eviden PKP yang sebelumnya adalah penetapan kinerja per bulan itu kita print dokumen-dokumennya dari mulai panitra, sekretaris, kemudian jurusita pengganti, panitra pengganti, kemudian para kasub sampai seluruh ke pejabat fungsional. Sebelumnya itu semuanya itu kita print semua. Akhirnya karena di print itu ada yang beberapa bagian itu sampai setengah rim dokumennya itu. Jadi kami merasa kewalahan di kesekretariatan khususnya di bagian persediaan ini kalau hanya untuk dokumen PKP saja membutuhkan sampai beberapa rim untuk tiap bulannya. Akhirnya kami membuat satu aplikasi namanya aplikasi khusus untuk Eviden PKP yaitu penetapan kinerja per bulan. Ini aplikasinya Pak, aplikasi manajemen arsip PKP. Terkait dengan kinerja di kesekretariatan. Seluruhnya kita pantau semua di sini dokumen-dokumennya. Selain dari yang sudah dibuat secara manual, ini bentuk dari program dari PA Jakarta Pusat yaitu sudah melaksanakan paperless. Apa kita bisa masuk ke dalam secara ini atau tidak, Pak? Boleh. Ya, baik. Itu Pak sebentar Pak yang bisa kami sampaikan. Ibu. Iya. Ya, terima kasih banyak Baik. Pak. Silakan Bu Eva. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan yang lain? Kalau dari saya cukup, cuman ya itu tadi catatan khusus yang Google Review ini menjadi concern. Kemudian tadi ada tambahan terkait dengan pelayanan internal. Jadi karena kita mohon maaf Bapak Ibu ada tambahan juga terkait dengan mengingatkan kembali di Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 juga ada dua hal yang menjadi fokus di area reform, yakni terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itulah kenapa Bu Iva tadi tanyakan hal tersebut. Karena sistem pemerintahan berbasis elektronik mencakup tiga hal terkait dengan administrasi pemerintahan, kemudian pelayanan publik, dan core bisnis. Nah, ini yang memang juga pengadilan perlu mempersiapkan itu. Di samping ada sistem, di samping juga ada transformasi digital. Jadi ada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan ada transformasi digital. Ini yang memang di area reform menjadi hal yang memang harus disajikan data itu, dan itu sudah ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hanya saja barangkali tadi untuk terekspos lebih lengkap dan memang senyatanya sudah diimplementasikan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Untuk tadi di area itu masuk di area 2, masih ada lagi nanti di area 6, di reform pun juga tadi dikupas tuntas oleh Pak Yusuf dan Pak Indra, khususnya terkait dengan tadi keluhan komplain gitu atas layanan yang ternyata juga bahasanya kalau lihat ini satu di antara sekian pengadilan yang mendapat komen yang cukup pedas gitu, dan harus direspon secara aktif oleh pengadilan. Mungkin dari saya cukup. Bu Dewi barangkali ada tambahan atau sudah cukup Bu? Silahkan. Saya rasa cukup Bang Ferry udah Oh, banyak siap. Sudah lengkap ya. Oke. teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. PA Jakarta Pusat. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu. Baik. Silakan Bu Iva gimana? Mempertegas kembali saja kalau sebaiknya jika misalkan nanti ya harus kemudian mempresentasikan kembali ke Menpan, atau kemudian karena memang menjadi satker percontohan ini kan memang menjadi pionir bagi satker-satker lain untuk kemudian studi banding. Nah, saya kira itu juga
merupakan value yang dimiliki oleh PA Jakarta Pusat. Jadi hendaknya juga itu juga terdokumentasi dengan baik. Jadi satker-satker mana saja, stakeholder mana saja yang kemudian studi banding atau bahkan meminta PA Jakarta Pusat sebagai narasumber, saya kira itu menjadi penting untuk kemudian juga nanti diinformasikan baik dalam media website ataupun dokumentasi dalam proses pembangunan ZI ini. Ya, mungkin Siap, itu Bu saja Iva. tambahannya, Kang Fers. Baik, Mungkin siap Bu sedikit Iva. tambahan Pak Ferry. Silakan. Ya, terkait dengan Google Review tadi, sebisanya segera ditanggapi oleh tim dari PA Jakarta Pusat, mengingat kalau dari aplikasi yang kita buat sendiri kan orang awam belum tahu nih apa aplikasinya. Sementara kalau di Google itu kan seluruh orang pasti tahu. Ketika ketik PA Jakarta Pusat sudah ada di samping kanan itu hal-hal yang ditanyakan, hal-hal yang diulas terkait dengan PA Jakarta Pusat. Sehingga ini yang menjadi concern dari Menpan seperti yang tadi disampaikan Pak Ferry, sehingga kiranya segera ditanggapi, dijawab secepatnya gitu Pak. Sehingga nanti pada saat nanti ada permintaan misalnya ada permintaan dari TPN untuk memaparkan lagi, memberikan informasi lagi, itu semua sudah terakomodir, sudah terjawab, sudah ditindaklanjuti gitu Pak. Itu aja dari saya, Bang Ferry. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin tadi silakan Bu Iva, silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, Kang Ferry untuk closing statement. baik. Jadi tadi informasi dari Bu Iva juga kebetulan saya salah satu masyarakat yang sama Jakarta Facebook. Saya sering melihat dan itu juga kita sering lihat, oh ini yang sekarang berkunjung terakhir pengadilan mana gitu. Dan itu juga hal positif dilakukan, hanya barangkali di sela-sela kesibukan Bapak Ibu menerima tamu yang cukup banyak, juga ada beberapa hal yang memang harus kita fokuskan lagi terkait dengan informasi yang negatif. Kalau bahasa kita mengcounter negatif isus gitu. Jadi isu-isu yang negatif kita counter, kemudian bukan kemudian di-ban gitu, tidak alergi terhadap kritik, tapi justru merespon. Itu yang diharapkan Mas Hendra, tidak terlalu lama. Mudah-mudahan dalam jangka waktu evaluasi kami ini sudah ada jawaban di bawah setelah ada review tersebut. Langsung ada jawaban dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Barangkali mungkin itu. Begitu barangkali Bu Iva, atau mungkin kita berikan kesempatan Bapak Ibu dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyampaikan hal-hal lain di luar tadi yang telah kami sampaikan. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, insya Allah apa yang telah disampaikan kami segera membentuk tim, dan ini kebetulan di samping kami ada Ketua ZI Bu Wakil selaku koordinator pengawas. Kami silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua ZI di sini ya. Hampir 1,5 bulan baru tugas di sini. Yang paling kami lihat pertama adalah ulasan Google. Setelah melihat itu kami sudah mulai gregetan dengan itu semua, dan kami sudah sampaikan kepada tim IT dan tim kami untuk menindaklanjuti atau merespon itu semua. Nah, insya Allah kedepannya kita punya isu juga rencana aksi kami untuk memperbaiki hal itu akan dijawab langsung melalui Google itu sendiri, karena itu sudah setahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, sekarang 2 bulan ini sudah tidak ada lagi. Dan isu-isu dan rencana aksi yang akan kami lakukan ke depannya juga seperti peletakan kotak saran dan pengaduan di kantor camat dan lurah di wilayah wilayah Jakarta Pusat. Kemudian nanti ada banner-banner tentang kewenangan PA. Kemudian pojok PA Jakarta Pusat insya Allah akan kami usahakan ada di masing-masing camat dan lurah. Di sana akan ada gugatan mandiri juga. Kemudian nanti kami juga telah menempelkan stiker tidak menerima tamu berperkara dan menolak suap di rumah masing-masing. Yang pasti di sini juga di tiap ruangan
ada stiker yang kami bagikan itu Bapak Ibu. Kemudian nanti selalu kami menjaga integritas kami dengan memberikan penguatan tentang 8 nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Kemudian ada sekarang anak-anak kami sebagai mentor CPNS telah akan membuat aplikasi inovasi tentang penerimaan informasi tentang syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran perkara secara online. Bila ada pihak yang datang di akhir pelayanan kami, misalnya jam 4:30 dia datang, kemudian kami tidak bisa memberikan informasi, kami memberikan aplikasi itu. Karena terkadang ada para pihak yang menyuruh anak maupun keponakan, paman yang datang ke sini. Misalnya ibunya dari rumah menyampaikan tolong carikan informasi bagaimana mengajukan gugatan cerai atau bagaimana mengajukan isbat nikah. Nah, kami di sini sudah siapkan tim informasi kami untuk memberikan aplikasi kepada mereka. Sekarang akan kita launching nanti setelah 2 minggu ke depan untuk tahu bagaimana syarat-syaratnya. Karena kadang-kadang kalau kami di sana informasi tidak jelas, dia akan melihat langsung dari aplikasi itu syarat-syarat untuk mengajukan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kemudian ada lagi yang kami juga ingin memperbaiki, menyempurnakan tentang pelayanan difabel perempuan, kemudian anak-anak di ruang bermain. Dengan terganggunya para pihak atau ruangan lain dan PTSP, dengan adanya suara-suara dari anak-anak yang sedang bermain, kami juga nanti akan ada film animasi yang bisa dikecilkan suaranya, kemudian anak-anak nanti akan melihat film animasi itu yang memberikan edukasi kepada mereka, baik tentang pendidikan agama maupun bagaimana mereka menjadi anak yang baik. Itu rencana kami ke depan, rencana aksi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik di Jakarta Pusat ini. Kemudian untuk kemarin tadi mungkin lupa disampaikan oleh rekan kami atau Bapak Ketua, bahwa kami juga tetap akan mencoba terus walaupun dalam kesibukan kami untuk mengisi LLK. LLK itu sangat penting memang, apa kinerja kami yang kami lakukan setiap hari. Kami akan mulai semua pegawai harus mengisi laporan lembar kerja daripada pegawai. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai Ketua ZI, dan disiplin tetap kami jaga semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Irfa. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry. Saya kira tadi diskusi kita sudah sangat hangat, dan memang PA Jakarta Pusat memang benar-benar telah mengimplementasikan dengan sangat baik. Namun demikian juga kami harapkan sebagaimana tadi Pak Ferry catatan tersebut. Dan untuk sebagai penutup kami persilahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan. Baik, para evaluator yang kami hormati dan rekan-rekan yang kami banggakan, setelah mendapatkan banyak masukan, insya Allah apa yang telah disampaikan oleh tim kepada kami segera tindak lanjuti, sehingga image masyarakat tentang Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah meraih WBBM ini semakin baik, dan teman-teman yang akan melakukan studi banding di sini akan merasa puas, dan insya Allah segala masukan yang telah disampaikan kita akan tindak lanjuti dengan segera. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami pun juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyampaian tadi catatan ataupun informasi dapat hal-hal yang kurang berkenan tidak pada tempatnya, kami mohon maaf Bapak Ibu, dan kami juga mengapresiasi atas perkembangan ZI berpredikat WBBM. Mudah-mudahan di tahun ini pun juga akan tambah lagi sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan. Sukses untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan mudah-mudahan bisa dicontoh untuk pengadilan lain di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami akhiri Monef ZI berpredikat WBBM pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu.
Izin pamit, salam selalu. Excellent. Penyampaian mantap.